Hello guys, good morning. Welcome back to my class with me, Miss Mustika. Okay guys, today we're going to learn about gerund to infinitive and infinitive without to. You can see my explanation in the next video. Hello guys, good morning. Welcome back to my class with me, Miss Mustika. Okay guys, today we're going to learn about gerund, infinitive to, infinitive without to. Nah, jadi di sini tiga pelajaran ini yang bakal kita bahas di pertemuan ini. Okay, in this case, what will be discussed? The first is form, the second is use, and the third is example. Okay, first we're going to the gerund. Gerund rumusnya itu both plus ing. Nah, both one ditambahi ing, itu yang dimaksud dengan gerund. Dan gerund ini dibagi atas 4 kegunaannya. The first is as the subject of a sentence. Nah, jadi fungsi dari gerund ini yang pertama adalah sebagai subjek di dalam kalimat. Okay, see the example. Watching too much TV is not good for your health. Nah, jadi menonton terlalu banyak TV tidak bagus untuk kesehatanmu. Watchingnya di situ bukan sebagai verb, tapi di situ sebagai subjek. Okay, next, contoh yang kedua, reading book is one of the way to add your knowledge. Nah, membaca buku adalah salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuanmu. Jadi, ketika kalian membuat kata kerja itu di awal kalimat, maka dia itu disebut sebagai gerund yang fungsinya itu dan letaknya sebagai subjek. Maka dia verbnya harus ditambahi ing. Okay, next, fungsi kedua itu adalah after preposition, setelah preposisi. Nah, kita lihat contohnya. Are you good at cooking a cake? Nah, jadi preposisinya itu adalah at, kayak in, kayak. Nah, itu dia contoh dari preposisi. Nah, jadi setelah preposisi ini at, maka cook-nya itu ditambahi ing, at cooking. Ya. Next, contoh yang kedua, is he interested in taking up? Nah, jadi prepositionnya adalah in dan kata kerjanya adalah take, maka berjumpa dengan preposition, maka take-nya itu tambah ing jadi taking up the sport. Nah, jadi ini fungsi yang kedua gerundnya itu adalah setelah preposisi, letaknya setelah preposisi ya. Next, yang ketiga itu the after certain verbs. Nah, setelah kata kerja. Nah, ini kata kerjanya seperti avoid, dislike, enjoy, finish, involve, keep, suggest. Nah, ini adalah kata kerja yang digunakan ya. Nah, jadi kita lihat setelah kata kerja ini, maka kata kerja selanjutnya itu verbnya ditambahi ing. Okay, we see the example. We dislike playing team sports. Nah, jadi dislike itu kata kerjanya kan sudah ditentukan after certain verb ya. Nah, jadi dislike setelah dislike itu verbnya harus both ing. Atau misalnya I like cooking. Nah, jadi setelah like itu bentuk kata kerja keduanya itu harus ditambahi ing. Okay, next, ada contoh yang kedua itu ada Jimmy enjoys playing game. Nah, jadi setelah enjoy itu playing-nya itu ditambah ing jadi playing ya. Jadi ada beberapa kata kerja yang harus jika dua kata kerja bertemu, maka kata kerja selanjutnya itu harus ditambah ing. Jadi kata kerja sebelumnya itu udah harus ditentukan bentuknya seperti apa. Ya, itulah dia gerund. Jadi tidak semua kata kerja. Next, yang keempat ada after certain expression. Nah, setelah ekspresi ya. Okay, we see the example. Nah, ini ada ekspresi yang kita gunakan ya. Untuk yang fungsi yang keempat ada it's not worth, don't mind, ada can't help, ada can't stand, ada there's no point, and look forward to. We see the example. It's not worth learning Swedish because Swedish people speak such good English. Nah, jadi setelah not worth expression tadi, maka setelahnya itu kata kerja yang kita gunakan verbnya harus ditambahi ing. Nah, ini adalah fungsi dari gerund ya. Yang pertama itu sebagai subjek, yang kedua tadi setelah verb,
Yang ketiga tuh ini yang keempat ya, ada setelah ekspresi. Ya, ada setelah preposition. Nah, jadi inilah fungsi keempat dari gerund. Oke, next kita ke to infinitive. Nah, jadi maksudnya ini ada dua kata kerja, maka di tengah-tengah kata kerja itu harus ditambahi to. Nah, kita lihat rumusnya itu to plus infinitive atau verb. Ya, nah ini yang pertama itu ada after certain verb, with or without an object. Maka di sini seperti Miss bilang tadi ada dua pekerjaan. Contohnya aku mau makan. Mau adalah kata kerja, makan kata kerja. Maka di tengah-tengah mau dan makan itu kita tambah itu. Kita lihat contohnya. Did you manage to join the tennis class? Nah, manage sama join itu sama-sama kata kerja. Maka ditambah itu setelah manage atau di tengah-tengahnya. Itu tidak ada objek yang digunakan setelah manage ya. Next, yang kedua ada we expected him to arrive earlier. Jadi setelah expected itu ada him objek. Nah, walaupun ada objek setelah kata kerja sebelumnya, maka di kata kerja selanjutnya itu setelah objeknya itu kita letakkan to. Nah, ini yang dimaksud dengan to infinitive. Dua kata kerja bertemu maka dibatasi to. Sedangkan yang gerund tadi dua kata kerja keduanya ditambahi ing. Ya. Next, ini yang kedua, fungsinya itu adalah after certain adjectives. Jadi ini setelah adjective. Nah, kita lihat contohnya. I was the first to hear the news. Nah, aku yang pertama mendengar berita itu. Pertama itu adalah adjective. Maka setelah adjective mendengar, maka di tengah-tengah mendengar dan di tengah-tengah pertama dan mendengar itu kita batasi to. Next, ada contoh yang kedua. She is happy to live with him. Nah, dia bahagia tinggal dengannya. Bahagia, setelah bahagia itu kan kata kerjanya tinggal. Nah, maka di tengah-tengah bahagia dan tinggal itu kita batasi pakai to. Ini yang dimaksud dengan to infinitive. Penambahan to sebelum kata kerja selanjutnya. Oke, next yang terakhir ini ada infinitive without to. Nah, di sini ada 4 fungsinya. Yang pertama di sini kita menggunakan let. Nah, setelah let itu wajib plus objek plus infinitive without to. Jadi setelah let itu objeknya langsung masukkan kata kerjanya. Nah, kita lihat contohnya. Ini digunakan untuk sebagai give permission. Ya, Jack's parents won't let him try horse riding. Nah, jadi di sini setelah let itu let ada him di situ adalah objek dan try di situ adalah kata kerja. Maka di sini tidak ada pembatas to, ya. Nah, di sini infinitive without to ini tidak semua kata kerja yang kita gunakan ya tanpa to. Jadi di sini ada tertentu seperti kita gunakan let. Yang pertama, yang kedua itu ada make, yang ketiga ada would rather, yang keempat ada had better. Nah, kalau let ini dia pakai objek lagi, let him try. Sedangkan make juga menggunakan objek, make plus objek plus infinitive, sama rumusnya kayak let. Nah, di sini penggunaannya seperti create an obligation. Nah, di sini contohnya the teacher made the students do the exercise again. Nah, setelah made the students ya. The students itu objek, do adalah infinitive without to. Jadi kata kerjanya tanpa ditambahi to ya di tengah-tengahnya. Maka made the students do, langsung aja masukkan kata kerjanya. Next, kalau yang ketiga ada would rather. Would rather ini langsung kata kerjanya. Nah, di sini give a preference. Nah, preference ini adalah memilih ya. Next, kita lihat contohnya ada Jack would rather go horse riding than play football. Nah, di sini ada would rather go, langsung go ya. Setelah itu horse riding then play football. Sudah? Nah, jadi setelah would rather itu langsung masukkan kata kerjanya. Next, ada had better plus infinitive without to. Nah, would rather sama had better itu sama rumusnya. Had better fungsinya itu adalah give advice. Nah, kita lihat contohnya you had better walk. Jadi had better setelah had better itu adalah walk. Ya, langsung masukkan kata kerjanya tanpa ada pembatas yang lainnya.
Okay guys, that's about our lesson today. Thanks for watching. Bye bye. Okay guys, that's about our lesson today. So this is assignment time. Now I want you to write this lesson on your notebook and then submit to my WhatsApp. Thanks for watching. Bye bye.